Shalom, selamat Selamat malam. malam. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita bisa dipertemukan kembali dalam ibadah persekutuan pemuda kita pada malam hari ini dengan tema taat pada panggilannya. Kita akan memulai ibadah kita, saya ajak teman-teman bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah. Satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan. Derapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia. Hidup damai, bahagia, sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani. Satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Kita masih tetap berdiri, kita masih memuji dan memuliakan Tuhan, kita angkat pujian, datanglah ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita tenangkan hati dan pikiran kita terima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Besertamu juga. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan membaca bacaan Alkitab harian kita yang terambil dari 2 Samuel 16 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. 2 Samuel 16 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23, saya akan membacakannya. Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampai ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya?"
Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Amin. Kita akan merespon pembacaan Alkitab kita tadi, kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelum itu kita angkat pujian, firman-Mu kupegang selalu. Selalu saat suka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, datang Tuhan yang memegang. Pencobaan menyempitkanku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Kepada Ibu Pendeta Mujalla BSTH, saya Rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar bahkan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah
Bapa kami di dalam sorga, karena pada saat ini kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menguasai setiap hati kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca, dengar, bahkan renungkan, sungguh-sungguh kami pahami dan kami boleh berlakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, saya mempersiapkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan kepada kita bunyinya demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian pada saat ini. Dan dari pembacaan ini saya beri tema taat pada panggilannya. Taat pada panggilannya. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada satu ilustrasi. Ada sekelompok pemuda pencinta alam berencana mendaki sebuah gunung. Pemimpin perjalanan melarang mereka membawa bekal karena makanan dan minuman akan disediakan setelah mereka sampai di puncak gunung. Pemimpin pencinta alam juga memerintahkan mereka untuk membawa sebuah batu. Seluruh anggota melaksanakan perintah tersebut. Namun ada seorang anggota kelompok mencoba mengelabui pimpinannya dengan membawa kerikil.
Untuk apa bawa batu? Barang bawaanku sudah terlalu berat. Itu katanya dalam hati. Sesampainya di puncak gunung, para anggota diminta menyerahkan batu yang dibawanya. Peserta yang membawa batu besar mendapat jatah makanan lebih banyak. Sedangkan peserta yang membawa kerikil hanya mendapat jatah makan sedikit saja. Nah, pada kesempatan yang lain, kelompok pencinta alam tersebut kembali mengadakan acara yang sama, yaitu mendaki gunung. Peserta yang membawa kerikil tidak mau melakukan kesalahan yang kedua. Ia mengambil batu yang besar dan memasukkannya ke dalam tasnya. Mengapa kamu tidak membawa batu? Tanya kepada temannya. Karena pemimpin tidak memintanya. Jawab temannya. Awas ya. Kalau nanti meminta jatah makananku. Sampai di puncak, pemimpin kelompok tidak meminta peserta mengumpulkan batu. Untuk kedua kalinya dia membuat kesalahan karena tidak memperhatikan perintah. Nah, saudara-saudara PPGT yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kamu berada, apa komentar kamu terhadap ilustrasi di atas? Silakan didiskusikan dengan temannya. Yang kedua, apa yang dapat kamu pelajari dari ilustrasi ini? Tentu sebagai pemuda. Nah, saudara-saudara, dalam perikop pembacaan kita tadi, yaitu dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ini adalah satu perikop yang boleh dikata familiar bagi kita semua. Tidak begitu sulit kita memahaminya. Dan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di situ kita bisa melihat peristiwa, boleh kita katakan peristiwa yang luar biasa. Di mana Yesus berada di pantai Genesaret, Danau Genesaret. Lalu orang banyak datang mengurumuni dia. Apa tujuan orang banyak? Tidak lain adalah untuk mendengarkan dan rindu mendengar firman Tuhan atau firman Allah dari mulut Yesus. Sehingga karena banyak orang berkerumun, Yesus harus naik ke perahu, salah satu perahu yang ada di pantai itu, dan perahu itu adalah perahu Simon. Dan Yesus memerintahkan kepada Simon, salah seorang nelayan, untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Yesus mengajar orang banyak pada saat itu, dan sesudah itu Yesus mengatakan kepada Simon, tebarkanlah jalamu. Tebarkanlah jalamu. Simon Petrus merespon perintah Yesus. Dia tidak menolak perintah itu.
Tetapi dia meresponnya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di ayatnya yang kelima. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika Simon taat kepada perintah Yesus, terjadi hal yang luar biasa bagi seorang nelayan. Mana mungkin ada ikan di pinggir danau, sedang semalam suntuk mereka berlayar di tengah laut, toh tidak ada satupun. Ini adalah hal yang luar biasa. Bahkan Simon tidak bisa menariknya sendiri, dia harus meminta teman-temannya untuk membantu menarik jala itu. Di ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ketaatan Simon dan teman-temannya diberi apresiasi oleh Yesus dengan memanggil mereka menjadi penjala manusia. Atau memanggil mereka untuk melakukan tugas bagi Allah. Nah, panggilan Yesus itu disambut dengan penuh sukacita dengan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tidak ada lagi pikir-pikir panjang, tetapi semua ditinggalkan, mereka mengikut Yesus. Nah saudara-saudara pemuda, kamu semua adalah masa depan gereja. Menurut saudara-saudara, mengapa Simon dan teman-temannya berani meninggalkan pekerjaan dan mengikut Yesus? Tentu itu menjadi perenungan bagi kita sekalian, khususnya bagi orang muda, sebagai masa depan gereja. Tantangan yang berikut adalah, seandainya saudara-saudara yang dipanggil untuk mengerjakan panggilan Tuhan, bagaimana respon kamu? Adakah yang menjadi pertimbangan untuk menerima panggilan itu? Mari kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana ketika kamu diberikan tugas, mungkin dari jemaat, atau di tempat kerja, apakah memang taat pada panggilan itu? Kita melihat dan kita belajar kepada Simon dan teman-temannya. Berani meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Karena mereka taat pada panggilan. Kita perhatikan di ayat yang kelima tadi. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sekalipun mungkin pada saat itu dalam hati Simon tidak begitu ini. Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, Yesus yang menyuruhnya, maka mereka melakukan. Dan iman mereka semakin dikuatkan. Ketika peristiwa luar biasa terjadi, yaitu mereka dapat menangkap ikan yang begitu banyak. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita belajar pada Simon dan teman-temannya. Bagaimana dia taat pada panggilan Yesus. Sehingga kita pun ketika kita dipercayakan, ketika kita dipanggil, mari kita taat pada panggilan Tuhan.
Panggilan Tuhan itu tidak harus Yesus yang berteriak, sebagaimana yang dialami oleh Simon. Tetapi itu bisa dari siapa yang Tuhan mau pakai untuk menuntun kita. Karena itu sesuai dengan panggilan kita sebagai pemuda, diutus, siap untuk diutus, maka seharusnya sebagai masa depan gereja tidak perlu banyak pertimbangan untuk menerima panggilan Yesus itu. Terpujilah namanya. Amin. Kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita angkat pujian, taat, dan setia. Bagaikan mentari menyinari bumi, kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Tak berkesudahan karya-Mu ya Tuhan, selalu membuatku kagum dan heran. Sumber kekuatan dalam kesesakan, Engkau Allah yang beri pengharapan. Tuhan dan Rajaku, juga sahabatku, pujian sembahku sepanjang hidupku. Takkan pernah ku berpaling, Yesus Tuhan, ini janjiku. Taat dan setia padamu, selalu hidupku seturut firman-Mu. Karena bukan kuat, gagah dan hebatku, beroleh kemenangan di dalam-Mu. Kasih karunia-Mu yang melayakkanku, jiwa ku bersuka, haleluya. Nyatakan karya-Mu, itu bagianku, dan seluruh bumi agungkan nama-Mu. Karena anugerah-Mu buatku jadi baru, mulutku bersorak, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelum itu, kita dengarkan nats persembahan kita pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, kita angkat pujian Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada Ibu Pendeta Ludia Lambe STH, saya persilahkan. Iya, mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita berdoa. Iya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Sehingga kami boleh sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kiranya kami taat pada panggilan Tuhan. Kami taat dan setia kepadamu sebagai anak-anak-Mu. Karena itu berkati firman-Mu ya Allah. Sehingga kami boleh dikuatkan, dimampukan dalam menjalani sisa kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami boleh berkarya karena Tuhan yang berkenan bagi kami sekalian. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini, kami percaya bahwa boleh berjalan karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menuntun dan menyertai kami di dalam ibadah ini. Berkati firman-Mu ya Tuhan, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami, anak-anak-Mu datang membawa persembahan syukur mereka kepadamu, untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat, khususnya di dalam persekutuan pemuda. Biarlah Tuhan pemuda-pemudi kami terus Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di sorga kami berdoa untuk semua yang boleh memberi diri dan waktu mereka untuk bersama-sama menata pelayanan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus PPGT. Kami berdoa untuk semua anggota PPGT yang ada di jemaat Moria ini. Tuhan berkati mereka di dalam kesibukan mereka masing-masing. Baik yang sedang menuntut ilmu, maupun yang sedang bekerja, Tuhan berkati. Juga yang sedang mencari pekerjaan, Engkau mengasihi mereka Tuhan, Engkau menolong mereka. Sehingga di dalam semuanya itu, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, dalam persekutuan kami pada saat ini, bersama dengan saudara-saudara kami pemuda, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, musibah banjir bandang yang ada di Masamba dan sekitarnya. Kuatkanlah mereka Tuhan dan mampukanlah mereka. Kiranya di tengah-tengah pergumulan itu, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami pun mau berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini yang sedang menghadapi pergumulan berat, yaitu COVID-19. Ya Allah Bapa di sorga, ajarlah kami Tuhan, untuk selalu mendengarkan dan taat pada perintah-Mu, sehingga kami boleh mematuhi dan mentaati protokol kesehatan.
sehingga kami boleh dijauhkan dari virus ini. Harapan kami bersama, kiranya wabah ini cepat lalu dari kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami pemuda. Di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam segala rencana mereka, Tuhan berkati. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami, tim perekaman ibadah ini. Tuhan, ini adalah bahagian dari panggilan mereka. Ketika mereka boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bahwa sekalipun kami diperhadapkan dengan COVID-19. Tetapi tidak menjadi penghalang bagi kami. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ada banyak cara Tuhan sediakan bagi kami. Untuk menyembah Engkau. Karena itu pada saat ini kami boleh ada di sini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, ampuni segala dosa kami Bapa. Dengarkan doa permohonan kami, ungkapan syukur kami. Semuanya ini kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat, namun sebelum itu kita memuji Tuhan dengan kita angkat pujian, ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu. Itu Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupan, takkan ku ragu, tetaplah Kau. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, pergilah dan taatlah pada panggilan Tuhan. Dan yakinlah bahwa Roh Kudus akan senantiasa menolong kita. Arahkan hati dan pikiran kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Diucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Ludia Lambe STH. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada saat ini kita akan melangkah ke acara selanjutnya yaitu ruang organisasi. Kepada Ketua PPGT saya persilakan. Ya, salam selamat malam. Ya, pertama-tama saya ucapkan kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Persekutuan kita, yang telah menyertai ibadah kita pada malam hari ini dari awal hingga berakhirnya. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Ludia Lambe STH yang sudah memberitakan firman-Nya pada malam hari ini, semoga menjadi pedoman buat kita sehari-hari. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah ambil bagian, tim musik, singers, operator dengan MC. Kiranya apa yang teman-teman yang sudah lakukan pada malam hari ini tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang berada di rumah yang mengikuti ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari pengurus ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu, kita akan kembali bertemu di ibadah berikutnya pada bulan depan, yaitu tanggal 17 Agustus 2020, itu akan dirangkaikan dengan ibadah kemerdekaan. Terus yang kedua, latihan gitar akan kita ubah menjadi online atau video. Terus yang ketiga, hasil kegiatan donasi dalam bentuk penjualan kaos COVID dan masker PPGT, dana yang terkumpul sebesar 2.950.000 dan sudah kami serahkan bagi saudara-saudara kita orang-orang jalanan di area Kota Palu. Itu dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2020. Dokumentasi kegiatannya silakan dicek di akun PPGT JMP di Instagram. Terus yang keempat,
Kegiatan donasi untuk saudara-saudara kita di Masamba. Dana yang terkumpul sebesar 850.000. Tadi pagi sudah kami serahkan ke Klasis dan akan nanti diteruskan ke pengurus pusat. Juga ada donasi dalam bentuk sembako, aqua gelas 5 dos dan obat-obatan sebanyak 2 dos. Ini kami belum serahkan. Kami masih berharap untuk teman-teman mungkin bisa menyumbangkan sedikit bantuan ke saudara-saudara kita. Yang terakhir untuk persembahan untuk ibadah kali ini, untuk teman-teman bisa nanti teman-teman siapkan ke dalam amplop, terus kasih ke kami sebagai pengurus dan hubungi kami. Tentunya ada nomor kami ada di grup WA PPGT Jemaat Muria Palu. Saya sendiri ketua. Mungkin itu saja. Akhir kata saya juga berterima kasih kepada teman-teman tim multimedia yang sudah memfasilitasi ibadah malam hari ini dan membantu menyukseskan ibadah malam hari ini. Akhir kata, shalom, selamat malam. Ya, selesailah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Sampai bertemu di ibadah PPGT selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.